Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafiro. Saya dari Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan gejala anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan termasuk dalam gangguan mental, sehingga kondisi ini tentu berbeda dengan cemas biasa. Orang dengan gangguan cemas akan merasa sangat khawatir terhadap berbagai hal, bahkan ketika dirinya sedang berada dalam kondisi yang normal. Dalam situasi yang parah, gangguan kecemasan ini juga sampai mengganggu aktivitas sehari-hari penderitanya. Gangguan kecemasan adalah suatu istilah gangguan psikologis yang dapat memiliki karakteristik berupa rasa takut, keprihatinan masa depan, kekhawatiran yang berkepanjangan, dan rasa gugup. Kondisi ini dapat dialami oleh anak-anak maupun dewasa. Reaksi kecemasan melibatkan berbagai organ di otak, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada amigdala, terlibat dalam pengolahan rangsangan emosional yang menonjol. Yang kedua ada medial cortex anterior, termasuk cingulate, cortex subkolosal, dan gyrus frontal medial yang terlibat dalam mempengaruhi modulasi. Yang terakhir ada hippocampus, terlibat dalam pengkodean memori. Tanda-tanda atau gejala yang mengalami gangguan kecemasan secara umum. Individu yang tergolong normal kadangkala mengalami kecemasan yang menampak, sehingga dapat disaksikan pada penampilan yang berupa gejala fisik dan mental. Gejala tersebut lebih jelas pada individu yang mengalami gangguan mental. Gejala-gejala yang bersifat fisik diantaranya ada jari tangan dingin, detak jantung makin cepat, berkeringat dingin, kepala pusing, nafsu makan berkurang, tidur tidak nyenyak, dan dada sesak. Sedangkan gejala yang bersifat mental adalah ketakutan merasa ditimpa bahaya, tidak dapat memusatkan perhatian, tidak tentram, dan ingin lari dari kenyataan. Menurut Khalil Rahman mengemukakan beberapa gejala dari kecemasan, di antara lain yang pertama ada saja hal-hal yang sangat mencemaskan hati. Hampir setiap kejadian menimbulkan rasa takut dan cemas. Kecemasan tersebut merupakan bentuk ketidakberanian terhadap hal-hal yang tidak jelas. Selanjutnya adanya emosi-emosi yang kuat dan sangat tidak stabil, suka marah-marah, dan sering dalam keadaan excited atau heboh, yang memuncak, sangat irritable, akan tetapi sering juga dihinggapi dengan depresi. Kemudian selanjutnya ada diikuti oleh macam-macam finansial delusi, ilusi, dan delusi yang dikejar-kejar. Selanjutnya ada sering merasa mual dan muntah, badan terasa sangat lelah, banyak berkeringat, bergemeteran, dan sering kali menderita diare. Kemudian yang terakhir, muncul ketegangan dan ketakutan yang kronis, menyebabkan tekanan jantung menjadi sangat cepat atau tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis gangguan. Yang pertama ada gangguan kecemasan perpisahan, kedua mutisme selektif, ketiga fobia spesifik, dan keempat gangguan kecemasan sosial. Kemudian ada gangguan panik, selanjutnya ada agorafobia, kemudian gangguan kecemasan umum, dan yang terakhir ada gangguan kecemasan karena kondisi medis lainnya. Jadi saya Putri akan melanjutkan penjelasan dari Mafiro mengenai jenis-jenis gangguan kecemasan. Yang pertama itu ada gangguan kecemasan perpisahan. Gangguan kecemasan perpisahan ini merupakan gangguan kecemasan yang terjadi ketika seseorang mengalami kecemasan secara berlebihan akibat perpisahan dari rumah, atau seseorang yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pengidap gangguan ini. Misalnya, antara seorang yang mengalami gangguan ini dengan orang tuanya, atau dengan pasangannya, ataupun dengan saudaranya sendiri. Gangguan kecemasan perpisahan ini sering muncul pada balita dan anak-anak.
umumnya terjadi pada usia 6-7 bulan hingga 3 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan jika remaja dan orang dewasa juga bisa mengidap gangguan ini. Diagnosa dari gangguan kecemasan perpisahan menurut DSM-5 yang A, perkembangan yang tidak sesuai dan mengganggu atau mengkhawatirkan dari mereka yang terikat dengan individu, sebagaimana dibuktikan oleh setidaknya 3 dari yang berikut. Yang pertama, gangguan berlebihan berulang saat mengantisipasi atau mengalami pemisahan dari rumah atau dari angka lampiran utama. Yang kedua, kekhawatiran terus-menerus dan berlebihan tentang kehilangan angka-angka keterikatan wali kota atau tentang kemungkinan bahaya bagi mereka seperti sakit, cedera, bencana, atau sampai kematian sekalipun. Ketiga, kekhawatiran yang terus-menerus dan berlebihan tentang mengalami peristiwa yang tidak diinginkan, misalnya tersesat, ditiduri, mengalami kecelakaan, atau menjadi sakit sekalipun yang menyebabkan perpisahan dari figure attachment utamanya. Keempat, keengganan terus-menerus atau penolakan untuk pergi keluar jauh dari rumah atau ke sekolah untuk bekerja atau di tempat-tempat lain karena takut berpisah. Yang kelima, rasa takut yang terus-menerus dan berlebihan atau keengganan sendiri atau tanpa angka-angka keterikatan utama di rumah atau di lingkungan lain. Yang B, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran adalah persisten. Biasanya berlangsung 4 minggu pada anak-anak dan remaja, dan 6 bulan atau lebih itu pada orang dewasa. Keenam dari poin A ini yaitu keengganan yang terus-menerus atau penolakan untuk tidur jauh dari rumah atau tidur tanpa dekat dengan angka-angka keterikatan utamanya. Yang D, gangguan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain seperti menolak untuk meninggalkan rumah karena resistensi berlebihan terhadap perubahan adalah gangguan spektrum autisme, delusi atau halusinasi mengenai pemisahan dalam gangguan psikotik. Yang C, gangguan tersebut menyebabkan distres atau gangguan signifikan secara klinis dalam bidang sosial, akademik, pekerjaan, atau fungsi-fungsi penting lainnya. What is that like for you when your mom's away in the next room, away from you? Scary. Scary? What's scary? That she might leave and not come back. Like stay away for a long time or forever? Forever. Forever. Did she ever threaten that she was going to do that? No. Did she ever leave you before? No. Anybody ever leave you? Mm-mm. But you fear that's what's going to happen? You have nightmares? Mm-hmm. When you have nightmares, what is it you dream about? That Mommy or Daddy will be in an accident. Be in an accident? What kind of accident? A car accident or something. Have they ever been in a car accident? No. What about almost had an accident? No. Have you ever known someone who was in a car accident? No. Jenis gangguan kecemasan yang kedua adalah mutisme selektif. Nah, mutisme sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan hilangnya percakapan yang profesional dan kehilangan lengkap dari kemampuan memproduksi seluruh bunyi pada penderita yang sadar. Mutisme juga didefinisikan sebagai suatu keadaan yang tidak bisa atau tidak ingin berbicara sehingga keluaran verbal itu tidak ada atau kurang. Kriteria diagnosis menurut DSM-5 pada gangguan mutisme selektif ini yang pertama, kegagalan konsisten untuk berbicara dalam situasi sosial tertentu di mana ada harapan untuk berbicara, misalnya di sekolah, meskipun berbicaranya dalam situasi lain. Yang B, gangguan mengganggu pencapaian pendidikan atau pekerjaan ataupun komunikasi sosialnya. Dan yang C,
Durasi gangguan setidaknya 1 bulan. Ini tidak terbatas pada saat pertama masuk sekolah. Yang D, kegagalan untuk berbicara tidak disebabkan oleh kurangnya situasi pengetahuan. Yang terakhir, gangguan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan komunikasi. Misalnya, kelainan onset masa kanak-kanak dan tidak terjadi secara eksklusif selama gangguan spektrum autisme, skizofrenia, atau gangguan psikotik lainnya. Kemudian yang ketiga adalah gangguan fobia spesifik. Fobia spesifik merupakan fobia yang umumnya berkembang sejak pengidapnya masih kecil atau remaja. Misalnya, seseorang takut terhadap hewan seperti buaya, laba-laba, ular, atau hewan yang lainnya. Atau mungkin dia takut terhadap jarum suntik. Nah, takut terhadap jarum suntik ini itu termasuk fobia fisik. Atau takut terhadap lingkungan seperti ketinggian, ataupun fobia situasi yang seperti takut berkunjung ke dokter, yang seperti itu. Nah, kriteria diagnosis menurut DSM-5 pada gangguan fobia spesifik ini, yang pertama, ditandai dengan kecemasan tentang objek atau situasi tertentu, misalnya pada saat ketinggian, hewan, atau menerima suntikan, atau dia saat melihat darah. Kemudian yang kedua, itu objek atau situasi fobia hampir memicu ketakutan atau kecemasan secara langsung. Yang ketiga, itu objek atau situasi fobia secara aktif dihindari atau ditanggung dengan rasa takut atau kecemasan yang intens. Yang D, rasa takut atau cemas tidak sesuai dengan bahaya aktual yang ditimbulkan oleh objek spesifik untuk situasi dan konteks sosial budaya. Yang E, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran adalah persisten. Biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Dan yang F, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran menyebabkan tekanan atau gangguan signifikan secara sosial dalam bidang sosial, pekerjaan, atau bidang fungsi penting lainnya. Yang terakhir, gangguan ini tidak lebih baik dijelaskan oleh gejala-gejala gangguan mental lain, seperti ketakutan, kecemasan, dan penghindaran situasi yang terkait dengan gejala seperti panik, atau gejala ketidakmampuan lainnya, seperti dalam agorafobia. Objek atau situasi yang berkaitan dengan obsesi atau obsesi kompulsif, yang biasa dikenal dengan sebutan juga OCD, pengingat peristiwa traumatis seperti pada gangguan stres pasca trauma. Everybody, whether they like to admit it or not, has fears and gets anxious about certain things, whether it be a spider crawling on the ground or getting up in front of large groups of people. In most cases, though, people cope with those fears and confront them. A phobia is the most extreme type of fear, where it actually causes them to go to great lengths to avoid being exposed to the feared or perceived danger, even if there's no actual risk or danger, and people often feel powerless against it. Phobias are considered the most common psychiatric disorder, affecting almost 10% of the population. Phobias are extreme, often unreasonable and irrational fears of something, which could literally be anything, like pyrophobia, fear of fire, electorophobia, fear of chickens, triskaidekaphobia, fear of the number 13, phobophobia, fear of developing phobias, or even pinicophobia, a fear of lists. Unreasonable or irrational fears get in the way of daily routines, work, and relationships because patients with phobias might try to do whatever they can to avoid the anxiety and terrifying feelings associated with the phobia. For example, most people don't necessarily enjoy the company of a spider, but they also don't let it affect their social or daily life. Like, even though I know there are spiders in the woods, I wouldn't avoid a camping trip on account of the spiders. Even if they love camping, somebody with arachnophobia, a fear of spiders, might refuse to go because they know there's a possibility of seeing a spider in close quarters. The fear is clearly interfering with their social life and relationship with friends, meaning it's a phobia.
An irrational fear of an object or situation like this is called a specific phobia. The Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, edition 5, splits these specific phobias into 5 categories. Fear of animals, like arachnophobia or electorophobia. Fear of the natural environment, like darkness or nyctophobia. Fear of blood and needles, hemophobia. Situational fears, like fear of flying, aviophobia. And then other fears, like fear of clowns, coulrophobia. These specific phobias are one of 3 main types of phobias. The other 2 types are agoraphobia and social phobia. Agoraphobia means fear of public places, but has to do with being fearful in a public space where it feels like it might be hard to escape quickly and return to a place perceived as safe, like the person's home. Therefore, people with agoraphobia tend not to venture out very often. Some commonly feared areas might be places like crowded shopping malls or theaters, where it might be difficult to escape quickly. Social phobias, on the other hand, are overwhelming and persistent fears of social situations and interactions. People with social phobias are fearful of being embarrassed or judged by others. Being embarrassed or feeling awkward in a social interaction from time to time is totally normal. But people with social phobias often feel anxiety for weeks leading up to events before they happen, and are afraid of doing common things in front of others. For example, someone with a social phobia might be afraid to eat in front of someone else. For people with phobias, seeing, being exposed to, or even thinking about the phobia causes severe anxiety that's often not proportionate to the real threat. They'll catastrophize and jump to the worst-case scenario and think that it's more likely to happen than it actually is. These thoughts can lead to physical symptoms like excessive sweating, trembling, and an increased heart rate. That being said, it's important to reiterate the difference between an everyday fear and a phobia. Feeling queasy while you're climbing a ladder would be an everyday fear. Avoiding your favorite frozen yogurt place because it's on the 2nd floor of a building would be a phobia. Feeling weirded out around your best friend's pet snake is an everyday fear. Avoiding your friend's house entirely because they have a snake would be a phobia. Unless it's not in a terrarium and slithering around the house, then I guess it would be an everyday fear. Basically, it comes down to the idea of what would be an appropriate or reasonable response versus a disproportionate or exaggerated response. But what causes a phobia? Well, we don't really know, but we do know that you're more likely to develop one if you have a family member with a phobia. Sometimes, though, phobias might be caused by specific traumatic events, like being confronted by an aggressive raccoon. Now, tailoring treatment for a specific individual's fear is super important in effective therapy, because different patients might respond differently depending on the therapy, especially if other conditions are involved, like depression and drug abuse. Psychotherapy, particularly cognitive behavior therapy, can be super beneficial for patients. Cognitive behavior therapy teaches patients to be mindful that their fear is irrational, and the likelihood of their worst fears coming true, like being attacked by a pack of angry raccoons and getting rabies and dying an unpleasant, untimely death, is actually very low. Also, systematic desensitization might be used, where a person is gradually and systematically exposed to the feared objects. Patients first learn to identify the anxiety, then they learn coping techniques, and last they use their learned coping techniques to overcome situations. The vast majority of patients can be treated using these tailored methods. Kemudian yang keempat adalah gangguan kecemasan sosial. Nah, gangguan kecemasan sosial ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang mengalami gangguan ini akan merasa ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan terhadap situasi sosialnya. Ini dikarenakan dia takut dinilai negatif oleh orang lain yang ada di lingkungan sosialnya. Maka dari itu, seseorang yang mengalami gangguan ini, dia akan cenderung menghindari kegiatan sosial. Nah, kriteria diagnosis menurut DSM-5 pada gangguan kecemasan sosial ini, yang pertama, rasa takut atau cemas yang ditandai tentang satu atau lebih situasi sosial di mana individu tersebut akan terpapar oleh pengawasan yang cermat oleh orang lain. Misalnya, di saat dia sedang makan atau sedang minum. Nah, dia akan merasa saat dia makan atau minum itu dia serasa diamati atau diawasi oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ketakutan individu bahwa dia melihat akan bertindak dalam suatu atau menunjukkan gejala kecemasan yang akan dievaluasi secara negatif. Misalnya,
akan memalukan atau dipermalukan, akan menyebabkan penolakan atau menyinggung orang lain. Kemudian yang ketiga, situasi sosialnya hampir selalu memancing rasa takut atau kecemasan. Yang keempat, dia akan menghindari situasi sosial atau ditanggung dengan ketakutan atau kecemasan yang intens. Yang kelima, rasa takut atau cemas tidak sesuai dengan ancaman aktual yang ditimbulkan oleh situasi sosial dan konteks sosial budaya. Yang selanjutnya, ketakutan, kegelisahan, atau penghindaran bersifat persisten. Biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Yang terakhir, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran menyebabkan tekanan atau gangguan signifikan secara sosial dalam bidang sosial, pekerjaan, atau bidang fungsi penting lainnya. Saya akan menjelaskan klasifikasi gangguan kecemasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Putri. Nah, yang selanjutnya itu adalah gangguan panik. Gangguan panik merupakan kecemasan yang ditandai dengan adanya panik spontan. Kemudian gangguan ini juga berkaitan dengan agorafobia atau takut di luar ruangan, takut di keramaian atau takut sendirian. Kemudian gangguan ini juga disertai dengan kecemasan antisipatori atau kecemasan yang ditimbulkan oleh antisipasi individu terhadap suatu situasi yang tidak ia sukai atau yang ia takuti. Kemudian kriteria diagnosis berdasarkan DSM-5, gangguan yang pertama itu serangan panik yang berulang dan tak terduga. Serangan panik ini juga intens atau dirasakan terus-menerus. Kemudian selama itu 4 atau lebih gejala berikut ini dirasakan. Yang pertama itu adalah jantung berdebar, kemudian berkeringat, gemetaran, sensasi sesak napas atau tercekik, perasaan tersedak, tidak nyaman pada dada, kemudian mual, merasa pusing, menggigil, dan perasaan kesemutan atau mati rasa. Kemudian yang kedua adalah kecemasan ini dirasakan selama 1 bulan atau lebih, dan terjadi kedua hal berikut. Yang pertama, khawatir yang terus-menerus tentang serangan panik tambahan atau konsekuensinya, misalnya ia takut dan khawatir akan menjadi kehilangan kendali. Yang kedua adalah ada perubahan maladatif signifikan yang dalam perilaku individu terkait dengan serangan, misalnya perilaku menghindar atau perilaku yang memang dirancang individu tersebut untuk menghindari gangguan panik. Nah, kemudian gangguan ini disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat, misalnya penyalahgunaan obat-obatan atau kondisi medis lainnya, misalnya suatu penyakitnya itu hipertiroidisme. I'm sure you've heard someone say or joke about having a panic attack. But panic attacks are very real situations where someone has a sudden period of intense fear or discomfort that something bad's going to happen, and that there's some imminent threat or danger. These feelings are often so intense that they're accompanied by physiological symptoms like heart palpitations, dizziness, or shortness of breath. These symptoms peak within the first 10 to 20 minutes, but some might last hours. Sometimes patients having a panic attack might feel as though they're having a heart attack or some other life-threatening illness. Panic attacks can happen even in familiar places where there are no real threats, and therefore they're unpredictable, which can further increase anxiety about when the next panic attack is going to happen. In order to be characterized as a panic attack, though, the Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, the 5th edition, or the DSM-5, says patients need to have an abrupt onset of 4 of the following 13 symptoms: pounding heart or fast heart rate, chest pain or discomfort, sweating, trembling, shortness of breath, nausea, dizziness, chills, numbness, feelings of choking, feelings of being detached from oneself, fears of losing control, and fears of dying. Admittedly, some of these symptoms might naturally happen together, and so they can be very hard to tease apart.
For example, it'd be unusual for a person that's sweating, feeling dizzy, and feeling chills to also not be trembling. It's also important to note that some of these are physical symptoms, whereas others are specific thoughts or ideas. Panic attacks can happen in the context of several mental disorders, including depressive disorders, post-traumatic stress disorder, and substance abuse disorders. It can also, however, happen in the context of a panic disorder, which is basically defined by the panic attacks being recurrent, meaning 2 or more, and unexpected. In addition, the DSM-5 says that for somebody to be diagnosed with a panic disorder, they also need to have persistent worry or change in behavior because of their panic attacks. Also, the panic attacks can't be due to the effects of some substance, like an illicit drug or medication. Finally, the panic attacks aren't better explained by some other anxiety disorder, like agoraphobia or social anxiety disorder. Patients with a panic disorder can't predict where the panic attack will happen next, so it's important to get treated before patients develop something called avoidance, which is when they actively avoid the places where one previously happened. They might stop doing activities that they think might trigger the attacks, like going to the park, riding in elevators, or driving. Avoiding these situations might temporarily reduce symptoms of anxiety about having a panic attack, but it makes daily life really tough, right? And ultimately doesn't stop the attacks from happening. Sometimes patients get anxiety just thinking about the possibility of having a panic attack, and this is called anticipatory anxiety. And this can be particularly debilitating because it might cause the patient to be reclusive and choose to endure the attacks alone instead of risking an attack in public. This situation can actually lead to the development of agoraphobia, a fear of going into crowded spaces. Panic disorder is twice as common among women as men, and it appears to have a genetic component and run in families, although we don't exactly know what causes it. Treating someone with panic disorder usually involves psychotherapy, medication, or both. Cognitive behavior therapy has been an effective type of psychotherapy for patients with panic disorder, and this relies on 5 fundamental steps. First, they just learn about the panic disorder and how to identify certain symptoms. Second, they monitor their panic attacks using a diary. Third, they work on breathing and relaxation techniques. Fourth, they start rethinking and changing their beliefs about the severity of a panic attack from totally catastrophic to a realistic level. And fifth, they allow themselves to be exposed to situations that provoke fear and anxiety. Now, if medications are used, antidepressants like SSRIs are the most commonly prescribed, which have sedative and relaxing effects. Anti-anxiety medications might also be prescribed, like benzodiazepines, which also have a relaxing effect, although the use of anti-anxiety medications can sometimes lead to unwanted side effects like tolerance, dependence, and withdrawal. If very severe, anti-seizure medication may sometimes be prescribed. Overall, though, between cognitive behavior therapy and medication, many patients can be effectively treated for panic disorder. Selanjutnya ada agorafobia. Nah, agorafobia merupakan salah satu jenis gangguan kecemasan yang ditandai dengan adanya kecemasan yang berlebihan atau rasa takut yang berlebihan terhadap situasi yang dapat menimbulkan serangan panik, membuatnya merasa malu, terjebak, atau tidak berdaya. Nah, situasi-situasi tersebut antara lain seperti berada di ruangan terbuka, misalnya berada di jembatan, di toko, kemudian atau bahkan di luar rumahnya sendiri, di teras rumahnya. Nah, kebanyakan gangguan agorafobia ini berkembang setelah penderitanya mengalami 1 atau lebih dari gangguan panik. Nah, kriteria diagnosis berdasarkan DSM-5, yang pertama ketakutan atau kecemasan yang ditandai dengan 2 atau lebih situasi berikut. Yang pertama, takut menggunakan transportasi umum, yang kedua berada di ruangan terbuka, misalnya tadi di pasar, di tempat parkir. Yang ketiga, berada di dalam ruang tertutup, misalnya di dalam toko, teater, bioskop. Yang keempat, berdiri dalam satu barisan atau di tengah orang banyak, misalnya di suatu konser gitu. Yang kelima, takut berada di luar rumah sendirian. Nah, yang kedua itu individu takut
individu penderita ini takut dan berusaha menghindari situasi-situasi yang ia takuti ini karena tapi ia merasa sulit atau tidak berdaya untuk menghindari gejala tersebut. Yang ketiga, situasi agorafobia ini hampir selalu memicu rasa takut atau kecemasan. Yang keempat, situasi agorafobia ini dia berusaha untuk menghindari dan ia membutuhkan kehadiran seorang teman. Dan yang kelima, ketakutan atau kecemasan tidak sebanding dengan bahaya aktual yang ditimbulkan oleh situasi agorafobia. Okay, can you walk me through what happens when you do leave the house? I get shortness of breath. Everything of the world starts closing in on me, and everything feels really tight. The air in my body, my chest. I get dizzy. I don't know what's wrong. I could be sick. What is this? There can be many different causes for this. What is it that frightens you? Death. I am afraid to die. You're afraid you might die. Yes. Among other things, but that's what pops into my head. Selanjutnya ada gangguan kecemasan umum. Nah, gangguan kecemasan umum ini merupakan perasaan khawatir atau cemas yang berlebihan dan menyeluruh serta menetap atau bertahan lama. Kemudian perasaan ini disertai dengan gejala somatik yang menyebabkan gangguan fungsi sosial atau fungsi pekerjaan atau perasaan nyeri dan perasaan tidak enak pada individu tersebut atau penderita. Kemudian kriteria diagnosis berdasarkan DSM-5 yang pertama adalah kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan dan terjadi selama 6 bulan atau lebih. Yang kedua, individu merasa sulit mengendalikan kekhawatiran. Yang ketiga, kecemasan dan kekhawatiran diikuti 6 gejala berikut. Yang pertama ada kecemasan, kekhawatiran atau gejala fisik yang menyebabkan tekanan atau gangguan signifikan secara sosial atau dalam bidang sosial, pekerjaan atau fungsi penting lainnya. Selanjutnya, gangguan ini tidak disebabkan oleh zat fisiologis, misalnya penyalahgunaan obat-obatan atau kondisi medis lainnya seperti penyakit. Oh, let's wait one more minute before we start. Shit, I'm late again. Hey, did he take attendance yet? No, not yet. Oh, okay. He's so strict, he barely gives us a minute. Ugh, was it necessary trying to be funny at him? Okay, let's start. Mac. Here. Jonathan? Sarah? Sarah? Sarah not here? Okay, Caroline. Here. Adam. Here. He's not here? Here. You're here, okay. Jessica? I was so worried he would mark me late. Chloe? He was just about to mark me absent. Avery? And Mohammed. Here. All right, well, we're missing a few people, but we'll get started. Who finished the reading assignment from last week? Okay, so most of you. What'd you think of the ending?
Did you see that coming? I like the plot twist at the end, but I didn't understand why the king was kicked out of his own palace. I have to talk now. What should I say? What should I say? I won't say anything. I'll just look at them as if I'm paying attention. An explanation about that? Shit. What if he asked him to say something? What should I say then? But did anyone figure out who conspired against the king? It was his wife, right? What? What I hear? I heard something over here. Okay, anyone? Should be the wife, right? Yeah, I'm not so sure. Come on, no one figured this out? His wife. Damn it, I knew it. Why didn't I answer? All right, what else? What do you think is interesting in the story? Please don't pick me. Please don't pick me. Please don't pick me. Please don't Adam. pick me. Shit. His wife? What? Could you say the question again? What do you think about the ending? Oh, it was good. It was interesting. Oh, what did you like about it? It was unexpected. Okay. What did I just say? The end of the story is what most people find the most interesting, but there are other aspects of the story that should not be ignored. Shit, now everyone's looking at me. Do I have to look like an idiot every class? I want each of you to prepare a response paper about the play we discussed today. You should have it ready for next class. Any questions? Yes. How long should it be? It's a response paper, so it has to be short. From 2 to 3 pages, nothing more than that. Anything else? When's it due? I literally just told you when it was due, like 5 seconds ago. It has to be in by next class. Any other questions? How do we submit it? No, that's a stupid question. All right. And I'm going to post another assignment online this evening. Please have both by next class. I want you to have them ready to discuss them when we meet next time. Okay? Okay? Okay. All right. See you next class. Is it necessary to embarrass myself every single time? I always sound dumb and stupid. Why do I lack confidence in these situations? Why didn't I answer that damn question? I knew the answer. Wife! Are you okay? Oh, sorry. Yeah, I'm good. Okay. See you next class. Dude! Oh, I'm so sorry. You should have answered in class. I'm sorry? I said you should have answered in class. I heard you the first time. Next time, if you know the answer, just say it. Yang terakhir ada gangguan kecemasan karena kondisi medis lainnya. Kondisi medis lainnya ini seperti si penderita memiliki suatu penyakit di dalam tubuhnya. Nah, kriteria diagnosis berdasarkan DSM-5, serangan pankreas atau kecemasan dominan pada gambaran klinis. Kemudian ada bukti sejarah pemeriksaan fisik individu atau temuan laboratorium bahwa gangguan tersebut adalah penyakit patofisiologis langsung dari kondisi medis lain. Nah, kemudian gangguan tersebut menyebabkan distres atau gangguan signifikan secara klinis dalam bidang sosial, pekerjaan, atau dalam bidang fungsi penting lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan kecemasan. Nah, beberapa faktor berikut ini merupakan faktor umum yang menyebabkan gangguan kecemasan. Yang pertama itu ada trauma. Nah, trauma yang dirasakan pada anak-anak
seperti pelecehan seksual atau anak-anak tersebut menyaksikan peristiwa traumatis pada masa kecilnya akan meningkatkan risiko ia terkena gangguan kecemasan pada saat ia dewasa. Kemudian tak hanya pada anak-anak, orang dewasa juga yang mengalami peristiwa traumatis atau menyaksikan peristiwa traumatis dapat mengalami gangguan kecemasan. Yang kedua ada faktor genetik atau riwayat genetik. Nah, memiliki orang tua atau saudara yang mempunyai gangguan kecemasan dapat meningkatkan risiko terkena gangguan kecemasan juga. Kemudian memiliki kepribadian tertentu. Orang yang memiliki kepribadian tertentu lebih rentan terhadap gangguan kecemasan yang lain. Kemudian mengalami gangguan mental. Orang dengan gangguan mental seperti depresi seringkali juga mengalami gangguan kecemasan. Kemudian ada penyalahgunaan narkoba atau alkohol. Penyalahgunaan narkoba atau alkohol ini dapat meningkatkan, memicu, bahkan memperburuk gangguan kecemasan yang dirasainya. Terus ada kondisi kesehatan. Memiliki kondisi kesehatan atau penyakit serius dapat memicu perasaan takut, perasaan cemas berlebih, terutama pada biaya pengobatan atau peluang kesembuhan hingga bagaimana masa depan nantinya. Cara mengatasi gangguan kecemasan ini dapat dilakukan dengan psikoterapi. Nah, psikoterapi ini banyak sekali jenisnya, namun yang biasanya digunakan untuk mengurangi gejala-gejala gangguan kecemasan itu dilakukan dengan terapi perilaku kognitif atau CBT. Nah, terapi ini berfokus pada hubungan antara masalah pola pikir dan perilaku si penderita. Kemudian cara mengatasi gangguan kecemasan ini juga dapat dilakukan dengan meminum obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter, seperti obat antidepresan atau anti kecemasan.